Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ingin mempresentasikan tentang kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Di sini saya sendiri bernama Sultan Aulia, NIM 2019-242, dan rekan saya Muhammad Dhani Arifianda, NIM 2019-268. Dan di sini saya perkenankan untuk Muhammad Dhani Arifianda untuk mempresentasikan tentang kejahatan terhadap nyawa. Ya, baik, terima kasih Mas Sultan. Di sini saya Muhammad Dhani Arifianda dengan NIM 2019-268 akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu kejahatan. Kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Saat ini kejahatan semakin marak terjadi di masyarakat dan jenis-jenis dari kejahatan tersebut juga semakin banyak. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan, kejahatan terhadap fisik atau badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik atau barang, kejahatan terkait narkotika, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, korupsi, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang itu dalam buku kedua bab ke-19 KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. 6 jenis kejahatan pembunuhan yang terjadi diantaranya adalah pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, pembunuhan dengan mutilasi, dan pembunuhan terhadap janin yang masih dalam kandungan. Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan saat ini juga dilakukan oleh ibu kandung sendiri terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahan, 2 atas dasar objeknya. Atas dasar kesalahan ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, kedua kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi. Maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Kejahatan kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkannya, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu, yang dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pasal 338, yaitu tentang pembunuhan biasa, yang bunyinya sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah pertama unsur subjektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa, dan objeknya yaitu nyawa orang lain. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Dengan sengaja, unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya. Artinya, si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karena perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan.
tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam pasal 338 KUHP ini, diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut, karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan. Kecuali mudah pembuktiannya, unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai pengakuan. Artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pembunuhan dengan pemberatan yang berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pembunuhan berencana. Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dan objeknya yaitu nyawa orang lain. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. Pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana yang tenang. Setelah itu kita akan membahas tentang pembunuhan anak atau bayi ya. Jenis tindak pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341, 342 dan 343 KUHP. Pembunuhan terhadap bayi yang diatur dalam ketiga pasal tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling khusus, yaitu pembunuhan bayi yang pada dasarnya terdiri dari 2 macam, yaitu pembunuhan bayi biasa dan pembunuhan bayi berencana. Sekarang kita akan membahas yang pembunuhan bayi biasa. Pembunuhan bayi biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Seseorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur, yaitu unsur objektif yang terdiri dari pertama, pertindakan seorang ibu, kedua, perbuatannya menghilangkan nyawa, ketiga, objeknya adalah nyawa bayinya, 4, waktunya. Yang pertama, pada saat bayi dilahirkan, yang kedua, tidak lama setelah bayi dilahirkan, kelima, motifnya karena takut diketahui melahirkan. Ada contohnya ini.
AY bunuh bayinya dengan pisau secara spontan. Jadi pada berita ini itu menurut Benny, ibu muda yang telah 5 tahun menjalin asmara dengan pacarnya tega membunuh dan membuang bayi yang dilahirkan secara normal di usia 8 bulan itu karena malu memiliki anak dari hubungan di luar nikah. Dalam peristiwa memilukan itu, polisi juga mengamankan pacar pelaku, namun kata Benny masih mendalami keterlibatan dalam pelaku. Jadi ini masih dimintai keterangan sebagai saksi, tapi dia, pacarnya pelaku itu sempat bilang sama pacarnya gugurkan saja kalau memang tidak mau dilahirkan. Dan yang pertama yang mempunyai pemikiran untuk membunuh itu AY ya, dia memiliki pemikiran secara spontan untuk membunuh si bayinya karena malu, karena anaknya itu di luar nikah, jadi nggak ada rencana terlebih dahulu, dia langsung ada kepikiran gitu aja. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya, itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, petindak adalah seorang ibu. Yang kedua, adanya keputusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. 3, perbuatannya menghilangkan nyawa. Yang keempat, objek nyawa bayinya sendiri. Yang kelima adalah waktu. Waktu pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Karena takut akan diketahui melahirkan bayi dan dengan sengaja. Nah, setelah itu kita akan langsung ke pasal 346 KUHP yang berisi seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini adalah pasal tentang pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri. Unsur-unsur dari rumusannya adalah yang pertama unsur objektif, yaitu 1, petindak seorang ibu. Kedua, perbuatan, menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan. Yang ketiga, objeknya adalah kandungannya sendiri. Pada unsur subjektifnya itu adalah dengan sengaja. Lalu pada pasal 347 KUHP ada pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Dicantumkan dalam pasal 347 KUHP ya. Nah, itu berisi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Setelah itu ada pasal 348 KUHP, pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung, yang berisi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Unsur-unsurnya adalah pada unsur objektif itu ada perbuatan yaitu menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan dan 3 dengan persetujuannya. Unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Perbedaan pokok kejahatan pasal 348 dan pasal 347 adalah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 ini dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Lalu pada pasal 349 ada pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat. Ini biasanya aborsi. Dokter, bidan atau juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum dari kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 349 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut.
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang terangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan 1. Melakukan dan 2. Membantu melakukannya. Nah, untuk pembunuhan anak atau bayi sudah selesai. Sekarang akan saya berikan kepada Saudara Sultan untuk melanjutkan untuk ditindak pidana penganiayaan. Baik, Saudara Sultan, dipersilahkan. Terima kasih Mas Mamat. Di sini saya akan menerangkan tentang tindak pidana penganiayaan, yaitu dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atau atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur pada KUHP bab ke-20 buku kedua, yang dalam bentuknya pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP, dan rumusannya berbunyi sebagai berikut. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni sengaja merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas tersebut, dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan. Jadi, penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian menyebutkan untuk seseorang itu melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka tersebut mempunyai offset atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, misalnya dicubit, lalu memukul, menempeleng, dan menimbulkan luka pada tubuh orang lain, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merugikan kesehatan orang lain, misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu akan masuk angin. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai offset yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Jadi, sedangkan menurut Sekretariat Negara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganiayaan biasa pada pukul 351 KUHP, yaitu pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat setidak-tidaknya untuk membedakan pada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, yaitu misalnya pasal 351 itu merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. 2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat
si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. 3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. 5. Percobaan melakukan kejahatan ini dapat dihukum. Dan berikut contoh kasus atau yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Chris Hatta divonis 5 bulan penjara. Yaitu hakim mengatakan Chris Hatta sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan yang telah dijatuhkan pada terdakwa, ini pasal 351 ayat 1 KUHP. Yaitu usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan hak pada Chris Hatta untuk menyampaikan tanggapan apakah menerima putusan atas atau pikir-pikir terlebih dahulu. Selanjutnya pasal 353 KUHP, yaitu kejahatan yang dirumuskan pada pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana. Adalah sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu disingkat berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan offset delik dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Yaitu yang pertama, rumusannya masalah adalah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. 2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Selanjutnya yaitu penganiayaan berat. Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 tahun. Yaitu dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti itu yang sudah diterangkan tersebut dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas tersebut, maka penganiayaan berat mempunyai unsur sebagai berikut. Kesalahannya yaitu kesengajaan, perbuatannya melukai berat objeknya tubuh orang lain akibatnya luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yaitu penganiayaan berat biasa ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Selanjutnya Asnamat, yaitu penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang termasuk dalam pasal ini penganiayaan dalam pasal 354 dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Tentang direncanakan terlebih dahulu itu juga terdapat pasal 340. Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan tidak sengaja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan luka berat pada tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga dapat juga pada direncanakan lebih dahulu, sama sebagaimana penganiayaan berencana. Selanjutnya yaitu penganiayaan dengan cara dan terhadap orang yang berkualitas tertentu memberatkan.
pasal 356 KUHP. Macam-macam penganiayaan yang dilakukan, yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Selanjutnya, yaitu pasal 358 turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, yaitu terdapat pada pasal 358. Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 yang merumuskan sebagai berikut. Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Itu pasal ini dipakai dalam hal terdiri dari suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang lebih dari 2, yaitu di mana ada akibat orang luka parah atau mati, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah orang yang banyak itu yang telah melakukan melukai parah atau membunuh orang tersebut jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati. Orang tidak atau dapat dikenakan pasal ini. Yang kedua, apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan atau diketahui siapakah di antara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang itu selain dituntut menurut pasal ini dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Yang ketiga, orang-orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu turut untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan turut serta dalam perkelahian atau penyerangan dan tidak dikenakan pasal ini. Selanjutnya yaitu sebagai contoh kasus pengeroyokan yang terdapat di GBLA, seorang becek datang ke GBLA, yaitu seorang anggota becek mania diajukan dalam bidang kasus dalam pengeroyokan hingga tewas terhadap Aringga. Becek mania bernama Febri itu mengaku turut datang untuk menyaksikan pertandingan Persib versus Persija di GBLA pada tahun 2018, yaitu Febri menuntut saat itu Haringga lebih dulu datang ke stadion GBLA. Saat didatang dia menyebut ada sweeping dari sejumlah oknum bobotoh, yaitu Febri mengaku berjarak sekitar 15 meter dari posisi Haringga yang dikeroyok. Dia melihat Haringga dipukul dan ditendang, bahkan terparah bagian vital korban ditusuk kayu. Yaitu dalam kasus tersebut ada terdakwa banyak 7 orang. Mereka adalah Boni, Abdurrahman, Aditya Anggara, Dadang Suprayitna, Budiman, Sepi, Joko Susilo, Agiansah, dan ketujuh orang tersebut terkena pasal 338 KUHP dan pasal 170 ayat 2 buku ketiga KUHP. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan tubuh dengan tidak sengaja dimuat dalam pasal 360 yang rumusan masalahnya adalah 1. Barang siapa karena kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kealpaannya
menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi yaitu 4.500. Isi pasal ini hampir sama dengan pasal 359, yaitu bedanya hanya akibat dari pasal 359 adalah mati orang, sedangkan dalam pasal 360 adalah satu, luka berat, yang kedua, luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari, yang kedua karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan luka ringan dan tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari, tidak dikenakan pasal ini. Yaitu dapat kita lihat contoh kasus polisi endus adanya faktor kelalaian dalam robohnya tembok apartemen Pakubuwono Spiring, yaitu bahwa adanya faktor kelalaian dalam peristiwa robohnya tembok apartemen Pakubuwono Spiring, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kejadian itu mengakibatkan 6 orang pekerja proyek luka-luka dan 3 orang diantaranya meninggal dunia. Adapun pasal yang mengatur tentang kelalaian adalah pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya yang menyebabkan mati atau matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun dan kurungan selama-lamanya 1 tahun. Dan pasal 3560 KUHP ayat 1 menyatakan barang siapa karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan pasal 360 KUHP ayat 2, barang siapa karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.